Kita mulai saja ya. Soalnya ini sudah lumayan banyak yang gabung. Iya, Ibu. Oke, bagaimana kabarnya semuanya hari ini? Baik, Ibu. Baik ya, ada Baik, yang Ibu. pilek-pilek. Soalnya Baik, saya lagi Ibu. pilek nih. Selain saya ada lagi nggak yang pilek-pilek? Ada, Bu. Oke, semoga kita semua selalu sehat ya. Jangan lupa minum air yang banyak. Kita langsung saja ya. Ini adalah pertemuan sebelum UAS. Jadi pertama-tama saya ucapkan selamat bertemu kembali, namun juga barangkali selamat berpisah juga ya buat teman-teman yang dari umat. Karena abis ini barangkali mungkin ada kesempatan lain, semoga kita bisa bertemu lagi di perkuliahan yang lain. Hari ini kita akan membahas tentang materi yang sudah diberikan, yakni tentang konsep atom berelektron banyak. Nah, barangkali kalian sudah pernah belajar di mata kuliah kimia dasar tentang atom berelektron banyak, tentang atom dan elektron. Nah, ada tidak yang bisa menyebutkan buat saya dan juga buat teman-teman sekalian di Zoom ini satu saja apa pengertian atom yang dia tahu, terus satu saja contoh atom yang ada di kepalanya. Silakan. Atom itu apa? Kalau di mata kuliah kimia dasar. Sudah lupa atau memang tidak ingat sama sekali? Halo, halo, halo. Ibu, Ya, silakan. atom adalah suatu satuan dasar materi yang terdiri atas inti atom serta awan elektron bermuatan negatif yang mengelilingi. Yang mengelilingi. Oke, bagus sekali, Suryani. Jadi atom itu kalau kita baca ya, itu yang kita ketahui adalah materi yang paling dasar yang menyusun segala hal di kehidupan kita ini. Nah, jadi waktu dulu-dulu kita selalu bilang kalau atom itu adalah unsur paling kecil dalam dari sebuah materi atau sebuah benda atau sebuah zat. Nah, itu yang paling kecil itu adalah atom. Contoh-contohnya seperti apa? Nah, seperti yang tadi sudah saya bagikan ke grup ke grup kita fisika modern ya. Saya ada kirimkan yang namanya sistem periodik unsur. Nah, jadi ketika anak-anak melihat di tabel periodik unsur-unsur kimia, nah di situ bisa kita lihat bersama ada contoh-contohnya dan juga di situ ada angka-angkanya. Bentar saya bukakan untuk kita lihat sama-sama ya.
Nah, ini dia. Jadi di sini ada huruf-huruf singkatan-singkatan, kotak-kotak, warna-warna, dan seterusnya. Nah, yang anak-anak sedang lihat ini adalah kita sebut dengan sistem periodik unsur, di mana terdapat angka-angka dan juga huruf-huruf. Nah, ini sudah dijelaskan di gambar masing-masing. Ada misalnya ini ya, ini helium. Helium lalu ada 2, ada 4,003. Nah, dan juga simbolnya adalah He, H besar, E kecil. Lalu nama kimianya adalah helium. Nah, lalu ada 2 di sini. 2 ini adalah nomor atomnya. Lalu 4,003 ini adalah nomor massa dari si atom helium ini. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, kalau kalau yang untuk kita bernapas sehari-hari kan kita menghirup oksigen ya. Oh, di Oksigen. sini ya. Tapi oksigen itu kalau kita gambarkan dia itu tidak bisa kita hirup O kosong gitu ya. Dia harus ada O2-nya. Nah, jadi O itu harus bergandeng dengan O lagi sehingga dia jadinya ada dua atom oksigen. Nah, 2 atom oksigen. Nah, O itu kalau kita lihat di gambar ini itu nilainya 8 dan 15,999. Jadi oksigen itu nomor atomnya adalah 8 dan juga nomor masanya adalah 15,999 atau boleh kita bulatkan sebagai jadi 16. Nah, barangkali saya stop share yang ini dulu, tapi anak-anak pasti sudah punya kan masing-masing yang tadi sudah saya kirim, bisa dilihat. Nah, yang akan kita pelajari di sini adalah atom berelektron banyak, di mana kita bisa tahu kalau arti dari kata banyak itu apa ya? Banyak tuh berarti apa? Lebih dari 1. Ya, Lebih benar dari 2. sekali. Lebih dari satu, betul sekali. Nah, jadi yang akan kita pelajari di sini adalah sebuah atom yang memiliki elektron lebih dari 1. Nah, kalau kita lihat di nomor di sistem periodik unsur yang tadi sudah saya bagikan, itu ada helium 2, 4. Nah, bisa kita tulis seperti ini, di mana yang nomor atom balik kali ya ini, bukan 2, 4 kayak gini. Helium 2 di sini, 4 di sini. Nah, jadi nomor yang di bawah ini adalah nomor atom, N atom, lalu nomor yang di atas ini adalah nomor massa. Nah, di mana nomor atom ini juga menentukan ada unsur di dalam sebuah atom yang tadi sudah dibacakan atau diberitahukan oleh Suryani kepada kita semua, yakni atom itu dia punya inti yang bersifat positif dan juga ada awan-awan elektronnya yang bersifat negatif, dan itu dia ada mengelilingi si atom ini. Nah, jadi nomor atom ini juga bisa kita sebut dan bisa kita lihat sebuah atom itu punya berapa proton dan punya berapa elektron itu dari nomor atomnya. Proton itu apa? Proton itu apa? Elektron itu apa? Nah, seperti yang tadi Suryani sudah bilang, jadi elektron itu dia memiliki dia bermuatan negatif ya. Kalau proton itu yang bermuatan positif. Nah, jadi nomor atom yang di bagian bawah jadi nomor atom yang di bagian bawah itu dia juga menentukan jumlah
dari proton dan juga elektron. Ya, betul. Jumlah proton dan juga jumlah elektron. Nah, ada satu lagi, yakni yang namanya neutron. Neutron. Nah, itu dia bersifat netral. Neutron, ya benar. Nah, jadi dia bersifat netral. Nah, jumlahnya kita bisa lihat dari mana. Nah, jumlah neutron itu bisa kita hitung dari nomor massa kita kurangi dengan nomor atom. Nah, jadi untuk kasus helium ini kira-kira berapa ya jumlah neutronnya? Oh, nggak kelihatan ya? Kira-kira berapa ya nomor kalau helium. Nah, helium berarti elektronnya ada berapa? Halo, halo. Helium 24, nomor atomnya 2, nomor massanya 4. Nah, nomor atom menentukan jumlah proton dan juga jumlah elektron. Nah, kalau begitu, helium berapakah jumlah elektronnya? 2. 2, benar sekali. Benar. Nah, berapakah jumlah protonnya? 2. 2 juga. Kok bisa? 4 dikurang 2. Proton. Nomor atom. Nah, proton dulu. Kalau yang 4 kurang 2 itu untuk menentukan jumlah neutron, benar. Nah, kalau gitu protonnya berapa? 2 juga. 2 juga. Kok tahu 2 dari mana? Karena nomor protonnya sama dengan jumlah elektron. Iya, benar sekali. Nah, kira-kira seperti itu ya untuk menentukan jumlah elektron. Nah, ini yang kita pelajari sore hari ini, yakni untuk atom yang memiliki elektron lebih dari satu. Lebih dari 1. Nah, karena helium itu tadi punya 2, nah berarti helium juga termasuk dalam berelektron banyak yang akan kita pelajari di sore hari ini. Nah, jadi sore hari ini kita pelajari juga tentang ada yang namanya larangan Pauli. Pauli melarang apa? Nah, itu juga akan kita pelajari di sore hari ini. Nah, barangkali kalian sudah sudah lupa ataupun masih ingat pelajaran yang bagaimana kita cara menghitung yang namanya konfigurasi elektron. Apakah masih ada yang mengingat atau sudah lupa? Atau sudah lupa sekali? Oke, kalau diam berarti kayaknya sudah lupa ya. Apa-apalah kalau begitu. Nah, jadi yang akan kita pelajari untuk di atom berelektron banyak ini, kita akan mempelajari lebih kepada bilangan kuantum. Nah, bilangan kuantum yang bisa kita ketahui dari kita melakukan yang namanya membuat sesuatu yang namanya konfigurasi elektron. Nah, apa sih tujuan konfigurasi elektron? Nah, tujuan dari kita mengkonfigurasi elektron, sebuah atom yang memiliki elektron yang banyak, itu kita harus mengkonfigurasi supaya kita tahu, oh atom yang ini golongan dan periode. Iya, benar. Atom yang ini dia masuk ke golongan mana, golongan periode mana. Nah, itu kita pelajari di kimia dasar, benar. Untuk kita bisa menentukan
dia ada di golongan mana, dia ada di periode mana. Nah, akan tetapi selain itu juga kita bisa mempelajari konfigurasi elektron untuk mengetahui atom ini punya tingkat energi lebih tinggi yang mana ya, misalnya gini, untuk atom oksigen ya, untuk oksigen dia punya berapa sih kulit, nah kayak gitu. Jadi kalau kita bisa sering-sering membayangkan itu ada atom kira-kira seperti ini yang digambar ya, intinya bersifat positif, lalu ada bulatan-bulatan kayak gini, ya kan? Nah lalu di tingkat-tingkat ini ada elektronnya bersifat negatif, kira-kira seperti bermuatan negatif, kira-kira seperti ini. Ini kalau kita gambarkan, apakah gambaran saya terlihat? Iya, Ibu. Oke. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, lalu dengan mempelajari konfigurasi elektron, kita bisa mengetahui kira-kira dalam satu atom ini dia tuh punya berapa kulit yang saat ini masing-masing ini nih, saya yang main aja kali ya. Nah, masing-masing ini nih kulit yang pertama yang dekat inti ya. Ini kulit yang kedua, ini kulit yang ketiga. Nah, lalu mungkin ada kulit lagi, kira-kira seperti itu. Nah, atom ini punya berapa kulit sih? Nah, seperti itu. Lalu, apakah di setiap kulit itu dia kan pasti memancarkan energi. Nah, apakah energinya itu sama atau energinya itu beda? Yang mana yang memiliki energi lebih besar? Apakah dia elektronnya ada di kulit yang dekat inti, ataukah elektron yang ada di kulit yang di inti yang paling luar? Kira-kira yang mana yang punya energi lebih besar? Seperti itu. Nah, kalau untuk konfigurasi elektron sendiri, barangkali kita bisa mengingatnya, misalkan sebuah atom ini adalah atom S16. Nah, kira-kira seperti ini. Kalau S16, nah itu kalau kita lihat di sistem periodik unsur yang tadi kita bagikan bersama-sama, S16 itu sulfur ya. Iya, Sulfur. Kalau kita buat sistem konfigurasi elektronnya, kita buatnya untuk konfigurasi elektron kita menggunakan namanya prinsip yang namanya prinsip Aufbau. Jadi prinsip Aufbau itu mana nih Aufbau. Nah, untuk si prinsip Aufbau ini dia harus mengisi masing-masing orbital dari tingkat energi yang paling rendah sampai tingkat energi yang paling tinggi. Ini kita mulai dari S ke P, S, P, D, dan juga F. Kalau kita tuliskan, sebentar saya share screen yang ini. Ini saya close dulu. Stop share, oke. Lalu saya share screen yang ini. Nah, untuk prinsip Aufbau sendiri, dia harus mengisi tingkatan-tingkatan energi sesuai dengan gambar yang ada di layar kalian. Saya perbesar ya. Nah, jadi di sini contoh, tadi saya kasih contoh S16 tadi ya. Nah, yang di sini contohnya K, atom K, itu dia punya nomor atom itu adalah 19.
maka dia akan mengkonfigurasi mulai dari S, S ke P, P ke D, D ke F dengan isian masing-masing ada di tabel ini. Untuk S, itu mengisi paling banyak 2. Lalu untuk subkulit P itu dia mengisi paling banyak 6. Lalu di D itu mengisi paling banyak 10. Di F 14 dan seterusnya. Nah, kalau di sini kita mulai misalnya atom K. Atom K dengan nomor atom 19, dia akan mengisi dimulai dengan 1S. Nah, kayak gini ikut tanda panah ini ya, 1S, lalu kedua S, lalu kedua P, ketiga S, 3P, 4S, terus 3D, 5P, 5S, terus ke 4D. Nah, ikut arah panah ini. Tetapi kita harus mengisi dari tingkatan energi yang paling kecil, yakni 1S. 1S kita harus isi dengan maksimal 2. Jadi kita isi 1S2. Terus ke 2S. 2S juga kita harus isi dengan 2. Nah, kalau saya tutup mulai dari batas di sini, berarti ini totalnya baru kita hitung yang atasnya 2 ditambah 2 baru 4 ya. Nah, harus sampai 19. Nah, jadi kita mengisi lagi. Setelah 2S, kita mengisi lagi ke 2P. 2P ini isi paling banyak 6. Kita tulis 2P 6. Nah, ditambah 2 tambah 2, 4. 4 tambah 6, baru 10. Masih 9 lagi. Nah, maka kita mengisi lagi ke 3S. 3S ini paling banyak 2. Jadi, sudah mengisi 2, jadi sudah 12. Dia akan ke 3P. 3P masih kita isi lagi 6. Kita isi 6 lagi, berarti sudah 12 tambah 6, 18. Masih kurang 1 ya. Nah, kita ikut lagi tanda panahnya. Dia ke 4S, di mana 4S itu mengisi paling banyak 2 atom. 2 elektron. Nah, sehingga karena 4S ini harus isi maksimal 2, tapi sisanya adalah 1. Jadi kita tulis 4S 1, sehingga totalnya adalah 2 tambah 2 tambah 6 tambah 2 tambah 6 tambah 1 sama dengan 4, 10, 12, 18, 19. Ya. Jadi sehingga kita sudah bisa tahu untuk atom K, cara kita mengkonfigurasi atom K dengan nomor atom 19 adalah 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, dan 4S1. Kira-kira seperti itu. Untuk hal ini, apakah sudah mengerti? Sudah, Ibu. Sudah, oke. Kalau itu saya gimana? Ya, insya Allah ngerti, Bu. Sudah mengerti? Masih belum mengerti? Mana? Halo? Alhamdulillah. Oke, Ya, syukurlah. alhamdulillah, Bu. Iya, baik. Kalau begitu kita langsung coba aja ya. Kita langsung coba aja dengan sebuah contoh bagaimana kita buat S16. S16 berarti kita mulai dengan, saya tulis sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ini 1S, ini 2S, 2P, ini 3S, 3P, 3D, ini 4S, 4P, 4D, 4F, lalu 5S, lalu 5S, 5P, 5D, 5F, 6S, 6P, 6D, 7S, 7P, 8S. Nah, kalau untuk S16 gimana nih kita mulainya? Kita mulai dari 1S,
Nah, kurang tebal. Kita mulai dari 1S ini ya. Jadi 1S2, 1S2, 2S2, lalu kita ke sini, 2S2, lalu kita ke sini, 2P6, 2P6, terus iya, 3S2, udah berapa tuh? 2, sudah 12. Sudah 12. Oke, kita lanjut Ke 3P4. 3P4. 3P4 sudah? Sudah, Ibu. 16 ya? Sudah Iya, 16 ya? Nah, berarti untuk mengkonfigurasi sulfur dengan nomor atom 16, kita mengkonfigurasi elektronnya yang banyak itu, yakni 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, dan 3P4. Nah, itu dia, kira-kira begitu. Nah, untuk konfigurasi elektron ini, nah kita bisa tahu ada yang namanya elektron valensi. Kira-kira kalian tahukah apa itu elektron valensi? Elektron valensi adalah elektron yang berada pada kulit paling terluar, Bu. Elektron yang berada pada kulit yang paling luar. Nah, kira-kira kalau dari si S16 ini, elektron yang paling luarnya yang mana? Yang 4-nya, Ibu. Yang 4. Iya, Ibu. Yang 4 ya? Oke. Nah, sehingga kita bisa lihat di situ elektron yang paling luar itu adalah yang ditentukan oleh 3P4 ini ya. Nah, jadi 3P4 ini menentukan apa saja sih di situ. Nah, 3P4 ini menentukan yang 3, angka 3 yang di depan itu dia menentukan tentang apa? Periode, Ibu. Periode. Oke, periode. Ya. Yakin? Kalau yakin, Ibu. Yakin ya. Jadi dia ada di periode 3. Periode 3 golongan Periode 4A. 3 golongan 4A. enggak gitu. Kan 3 ada 2 tuh kulitnya ya. S2 sama P4. Nah, jadi untuk menentukan periode dan golongan itu kita pelajarinya di pelajaran kimia untuk kita bisa tahu oh letak unsur ini di dalam sistem periodik unsur itu di mana. Nah, begitu. Jadi 3 ini menentukan dia ada di periode mana, atau kalau di sistem periodik unsur yang tadi saya kirimkan, itu dia ada di baris keberapa. Ya, dia ada di baris keberapa. Jadi kalau kita lihat di situ dia ada di baris ketiga dari atas. Tetapi dia ada di golongan 6. Golongan 6 itu berarti yang di kulit ketiga itu dia ada 6 elektron. Ya kan? S-nya ada 2, P-nya ada 4. Betul? Di kulit yang ketiga. Ya, jadi 2 ditambah 4 sama dengan 6. Sehingga dia ada di golongan 6A. Nah, itu kalau di pelajaran kimia. Nah, sekarang untuk fisika modern sendiri, untuk 3 dan elektron valensi 3P4 tadi, itu dia menentukan jumlah kulit daripada si atom ini. Nah, jadi untuk atom S sendiri, itu dia jumlah kulitnya ditentukan oleh angka yang di depan, yakni 3. Jadi dia itu punya 3 yang seperti tadi saya gambarkan bulat-bulat itu, seperti ya. Yang ini, wait, saya gambarkan lagi. Kayak gini, lalu seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, jadi
di kulit yang pertama, kita lihat di kulit yang pertama itu yang 1s2. Nah, berarti di kulit yang pertama itu ada 2 elektron. Jadi di kulit pertama ini ada 1 elektron, di mana saja kita boleh taruh di sini. Misalnya ini elektron 1, ini elektron 1, kira-kira seperti itu. Nah, di kulit yang kedua itu ada S-nya ada 2, P-nya ada 6. Jadi ada 8 elektron di kulit yang kedua. Jadi ini kulit yang kedua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kira-kira seperti ini. Lalu di kulit yang ketiga ini ada 2 dan 4. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 elektron masing-masing bermuatan negatif. Nah, jadi berarti apakah berarti si S ini dia punya elektron itu mengisi kira-kira seperti ini, dia punya model. Dan si elektron yang bersifat negatif-negatif ini dia itu berputar mengelilingi inti dari atom S yang bersifat positif. Begitu kira-kira. Nah, itu untuk penjelasan awal mengenai tentang konfigurasi elektron untuk sulfur sendiri, dan ini berlaku untuk semua jenis atomnya. Begitu. Lalu yang akan kita pelajari di fisika modern ini tentang bilangan kuantum dari atom-atom yang berelektron banyak. Nah, untuk bilangan kuantum sendiri ini ada 4 jenis, yakni yang bilangan kuantum yang pertama itu namanya bilangan kuantum utama. Bilangan kuantum utama itu kita bisa lihat dari jumlah kulitnya. Kulitnya ada berapa di situ. Jadi 3P tadi kan, jadi nilainya itu sama dengan 3, kira-kira seperti itu. Nah, lalu ada juga yang namanya bilangan kuantum azimut, bilangan kuantum magnetik, dan juga bilangan kuantum yang namanya bilangan kuantum spin. Oke, saya membagikan dulu sebuah file. Nih. Oke. Nah, ini dia. Jadi untuk ada yang namanya bilangan kuantum. Nah, ini bilangan kuantum utama. Bilangan kuantum utama ini untuk menentukan berapa besar energi dari total elektron dari sebuah atom. Nah, jadi energi total elektron dari satu atom itu kita bisa lihat dari bilangan kuantum utamanya atau N-nya. Nah, dengan cara bagaimana kita bisa menghitung energi total dari elektron atom tersebut, kita bisa memasukkan dalam rumus yang ini. Jadi rumus ini E sama dengan minus 13,6 dikali Z kuadrat per N kuadrat. Nah, gitu. Jadi untuk atom berelektron banyak kita bisa pakai 13,6 kali Z nomor atom efektifnya dikuadratkan dibagi dengan N kuadrat. N kuadratnya itu yang tadi kita sudah tentukan, ada 1, ada 2, ada 3, dan seterusnya. Nah, kita bisa lihat energi yang ada di kulit pertama, energi yang ada di kulit kedua, energi yang ada di kulit ketiga, itu kira-kira mana sih yang energinya lebih besar dari sebuah atom itu? Apakah energi dari
atom yang ada di kulit pertama apa atom yang ada di kulit yang paling terakhir. Nah, Kak, coba kalian siapkan kalkulator untuk menghitung energi dari misalkan kita contoh pakai helium aja ya. Kita pakai helium saja. Nah, helium ini jangan, helium itu dia energinya cuma kecil-kecil. Kita pakai yang es yang tadi ya. Jadi kalau kita pakai es yang tadi itu kan ada 3 ya. Ada 3 kan dia punya kulit. Nah, coba anak-anak menghitung untuk yang pertama, kedua, dan ketiga, itu energinya mana yang lebih besar. Coba kita main. Untuk kulit yang pertama, kita main. Bentar, saya hapus dulu yang ini. Nah, untuk kulit yang pertama kita bisa mulai dengan energi kulit yang pertama sama dengan min 13,6 dikali nomor atomnya dikuadratkan lalu dibagi kulit yang pertama kita kuadratkan. Nah, kira-kira berapa ya? Kan nomor atomnya tadi berapa ya? 16 toh? Kelihatan nggak ya tulisan saya? Kelihatan, Bu. Kelihatannya yang E1. Ya, Bu, Ya, kelihatan. E2 juga gitu, 13,6 dikali Z kuadrat per 2 kuadrat. Lalu E3 juga gitu, min 13,6 dikali Z kuadrat per 3 kuadrat. Nah, kira-kira untuk E1, E2, dan E3 ini manakah yang punya nilai energi yang lebih besar? Coba kita sama-sama menghitung untuk energi yang di kulit pertama. Minus 13,6. Minus 13,6 kita kali dengan nomor atomnya. Nomor atomnya tadi 16. Ya kan? Dia akan menjadi minus 217,6 dibagi 1 kali 1 kuadrat berarti 1 ya. Min 217,6 dibagi 1 berapa hasilnya? Dua 217,6. Min 217,6. Oke. Berikutnya untuk tingkatan energi kulit kedua min 13,6 dikali Z kuadrat dikali 16. Sorry. Oh, 16 itu kita harus kuadratkan dulu. Maaf ya, saya tadi salah. Jadi 16 kuadrat itu sama dengan 256. Nah, itu kita kali dengan min 13,6 ya. Nah, itu sama dengan min 3481. 3481,6. Nah, oke. Nah, yang kedua
Yang kedua juga sama 3481 ya, atasnya itu kan sama semua ya. Tinggal kita bagi yang di bawahnya. Nah, kita bagi yang di bawahnya itu yang berbeda. Yang kalau atasnya itu kan cuman min 3481,6 bagi 1 kuadrat. Nah, sama dengan 1. Jadi hasilnya sama aja. Nah, sekarang untuk kulit yang kedua di E2 berarti min 6 3481,6 dibagi 4. Nah, yang ketiga juga gitu. 870. 1,6 dibagi 9. Nah, ini yang pertama, ini jadinya min 870 ya. Ya, Terus kalau yang terakhir, min 3481,6 kita bagi dengan 3 kuadrat, berarti 9 ya. Min 386,84. Nah, oke, jadi untuk energi kulit masing-masing kita sudah bisa melihat nilainya. Nah, kalau begitu, apakah ada yang bisa menyimpulkan berarti besar energi yang paling rendah itu yang mana sama energi yang paling tinggi itu yang mana? Energi yang paling rendah mana? Dari min 3481,6, min 870, min 386,84. Nah, itu 3, yang manakah yang angka yang paling rendah? Min 386. Min? 386. Yakin. Coba min 200 sama min 1, mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil? Yang lebih besar min 1. Min 1 lebih besar ya. Pokoknya yang udah mau mendekati 0, berarti yang lebih besar ya. Oke. Nah, berarti untuk dalam kasus yang ini, yang lebih dekat dengan 0 yang min 386. 386. Oke, berarti di kulit manakah si elektron ini memiliki energi paling rendah? Kulit pertama. Kulit yang pertama. Oke, jadi semakin dekat sebuah elektron ke dalam inti itu menentukan bahwa dia itu memiliki energinya lebih rendah daripada kulitnya. Kalau semakin besar berarti tingkatan energinya akan semakin kecil. Semakin apa? Kalau kulitnya semakin besar, kulitnya semakin banyak berarti tingkatan energi itu dia akan energinya akan semakin lebih kecil. Kulitnya semakin banyak, maka energinya akan semakin Besar. Karena tadi nilainya min 3481 sama min 386,84 ya toh? Oke, jadi di mana kalau ada apa namanya? Untuk menentukan tingkatan energi itu kita bisa lihat di dia punya bilangan kuantum utama, atau bilangan kuantum utama ini simbolnya kita simbol dengan N. Nah, yang berikutnya selain bilangan kuantum utama, gimana ya caranya page-nya? Oke, untuk yang kedua, jadi yang tadi itu bilangan kuantum utama. Kuantum utama. Rumusnya tadi E sama dengan min 13,6 dikali Z kuadrat dibagi dengan N kuadrat. Nah, untuk yang kedua ini
kuantum azimut. Kuantum azimut ini kita bisa lihat dari dia itu disimbolkan dengan L kayak gini, L kecil kayak gitu. Nah, untuk bilangan kuantum azimut ini disimbolkan dengan L kecil. Ini kita bisa menghitung dari bilangan kuantum utama yang tadi sudah kita bahas. Jadi L ini misalkan N-nya tadi 3 ya, maka L ini adalah sama dengan dia itu dari N kurang 1 lalu 0 dan juga dia itu berada di antara 0 dan N kurang 1. Jadi misalnya sebuah bilangan kuantum ini dia tadi yang kita coba bersama-sama itu kita coba bersama-sama tadi S16 itu kita sudah bisa lihat kalau nilai N-nya itu adalah 3, kulitnya yang tadi 3, maka si L ini adalah sama dengan N kurang 1 atau N itu 3 kurang 1, maka L-nya ini sama dengan 2. Oke. Yang berikutnya adalah bilangan kuantum magnetik. Magnetik ini disimbolkan dengan M. Nah, ini 3. Untuk menulis bilangan kuantum magnetik, M sama dengan min L sampai positif L. Plus L, sehingga kalau untuk contoh kita S tadi, maka dari min 2, min 1, 0, 1, 2. Kira-kira seperti ini. Untuk bilangan kuantum azimut dan magnetik, apakah bisa dipahami? Allah bisa. Oke, syukurlah kalau begitu kita lanjutkan ke bilangan kuantum yang terakhir, yakni bilangan kuantum spin. Nah, untuk bilangan kuantum spin ini dia menentukan si elektron ini bakal berputar ke mana, arah putaran daripada elektron. Jadi elektron yang ada di dalam mengelilingi inti atom itu dia tidak hanya berkeliling si atom saja, tetapi dia juga berputar pada porosnya. Jadi ada rotasi sama ada revolusi, persis seperti planet-planet yang ada mengelilingi bumi. Jadi mengelilingi matahari. Jadi selain mereka mengelilingi matahari, mereka juga berputar pada porosnya. Nah, kita bisa lihat si elektron ini dia berputar pada porosnya itu kemana sih arah perputaran si elektron banyak ini. Nah, si elektron banyak ini kita bisa lihat, kita bisa menentukan dengan bilangan kuantum yang terakhir, yakni spin. Spin ini ada 2, yakni dia bisa ke atas sama ke bawah. Kalau dia ke atas, berarti ini dia berputar, dia ke arah positif, dan kalau yang ke bawah ini dia negatif. Lalu masing-masing kalau dia ke atas itu dia bernilai positif setengah, dan kalau dia ke bawah itu dia bernilai negatif setengah atau minus setengah. Nah, gimana kita cara menentukannya? Kita menentukan dari kuantum magnetik yang sudah tadi kita lihat bersama, yakni bilangan kuantumnya min 2, min 1, 1, 2. Nah, kita bisa menentukan spin ini dari
tadi elektron yang paling terakhir tadi. Nah, elektron yang paling terakhir tadi itu dia apakah dia ke atas atau dia ke bawah? Kita lihat di elektron yang terakhir tadi itu berapa ya si S ini? S 3P 3P4 ya tadi. Ya, Bu. Ya, benar ya. Nah, untuk 3P4 sendiri, P itu dia hanya boleh maksimal si P ini bernilai 6. Nah, bernilai 6. Jadi 3P itu paling banyak diisi harus sampai 6 aja. Sehingga kalau 3P itu kita buat kayak gini. 3P lalu nah, lalu kita mengisi dengan si elektron valensi. Nah, tadi kan ada 4 ya. Berarti kita harus mengisi positif-positif setengah dulu. Jadi ini kita isi yang ini, atas, 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 baru bawah. Kayak gini. Kayak gini. Nah, ini adalah elektron valensinya. Ini adalah elektron valensinya di sini. Ini. Nah, ini arahnya ke bawah, jadi dia jadinya min 1/2 spinnya. Kira-kira seperti itu. Jadi dia harus mengisi 3 kotak ini dulu, baru kita bisa mengisi elektron yang tersisanya. Nah, kalau untuk S sendiri dia kan maksimal 2, jadi dia hanya boleh mengisi 1 kotak di sini. Jadi misalnya ini 1S2 atau 2S2 atau 3S2. Nah, berarti hanya boleh isi atas sama bawah 2 gitu. Jadi masing-masing kotak ini bernilai 2. Ini 3P 6, ini 3P yang ada 2 di sini, 2 di sini, 2 di sini. Lalu misalnya ada 3D di sini. 3D ini bernilai 10, maka kotaknya di sini ada 5 dan masing-masing kotak itu ada spin atas, 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 lalu bawah, 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 bawah. Kira-kira seperti ini. Nah, kalau kita gambar kayak gini, elektron yang paling terakhir adalah yang ke bawah. Jadi berarti dia bernilai negatif setengah. Nah, itu kalau dia bernilai negatif setengah, berarti dia berputarnya akan putarannya itu ke bawah. Kira-kira seperti itu. Itu untuk bilangan kuantum. Kira-kira kalau sampai sini apakah masih ada kesulitan untuk memahaminya? Saya harap tidak ada. Iya, Ibu, bisa dipahami. Oke, bisa dipahami ya. Ya, Ibu. Nah, jadi untuk mengkonfigurasi elektron sendiri, tadi kita sudah belajar sama-sama tentang yang namanya prinsip atau aturan Aufbau, di mana elektron itu harus mengisi dari tingkat energi yang paling rendah dulu, baru kita mengisi sampai ke tingkat energi yang paling tinggi. Nah, selain itu juga ada yang namanya aturan Hund, tulisannya tulisannya Hund, H-U-N-D. Nah, selain Aufbau ada juga Hund, di mana aturan Hund ini dia bilang kalau elektron itu tidak boleh elektron-elektron yang setingkat, misalnya ini ya 3P, 3D, dan sebagainya, ini dia tidak boleh berpasangan sebelum elektron-elektronnya itu terisi sebelum kotak-kotak yang ini diisi oleh satu-satu elektron. Nah, jadi seperti yang sudah saya ajarkan tadi, jadi kalau misalnya mau mengisi 6, dia harus mengisi kotak yang pertama 1, 2, 3 dulu, 3 kotak ini sudah terisi, baru dia isi lagi di kotak yang pertama, ke arah bawah, 4, 5, 6. Jadi dia harus boleh mengisi satu-satu kotak dulu, baru dia isi lagi yang berpasangan. Tidak boleh dibiarkan, misalnya ada 3 kotak, terus tidak boleh dibiarkan kotak yang satu kosong. Seperti itu. Nah, lalu ada aturan yang ketiga, yakni yang namanya larangan Pauli. Larangan Pauli. Nah, si Pauli ini melarang apa? Si Pauli ini melarang kalau di dalam satu atom ini tidak boleh ada elektron yang punya bilangan kuantum yang sama harganya. Sehingga
dalam menentukan bilangan kuantum utama, azimut, magnetik, dan spin itu boleh kita lihat bilangan kuantum utamanya boleh sama, azimut boleh sama, sampai ke magnetik mungkin dia sama, min L sampai L-nya min 2, min 1, 0, 1, 2, tetapi di spin-nya itu tidak boleh sama, sama-sama 1/2 kayak gitu. Jadi tidak boleh sama, harus berbeda. Jadi masing-masing elektron yang banyak-banyak itu, sebanyak apapun dia, masing-masing atom itu tidak boleh memiliki bilangan kuantum yang sama. Nah, itu dilarang oleh si Pauli ini. Dan ya benar sekali. Jadi dalam kita mengkonfigurasi elektron pun kita tidak akan pernah menemukan konfigurasi elektron yang persis sama mirip satu atom, misalnya oksigen dan nitrogen seperti itu. Nah, itu tidak akan pernah sama karena untuk mengerjakan bilangan kuantumnya ini diatur oleh larangannya Bapak Pauli. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi ada tiga aturan dalam kita mengkonfigurasi untuk atom yang memiliki elektron yang banyak, yakni prinsip Aufbau, Hund, dan juga larangan Pauli. Kira-kira sampai di sini dulu pembahasan kita tentang bilangan kuantum. Apabila ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Beatrix ingin bertanya? Cukup, Ibu. Oke, cukup. Hentikan. Sudah, aku tidak kuat lagi. Yang lainnya? Tidak ada? Nggak ada, Bu. Oke, kalau... Ya? Nggak ada. Ada, monggo silakan. Lenovo. Lenovo ini siapa ya? Nggak ada, Bu. Iya. Siapa nih Lenovo namanya? Lenovo banget namanya. Abdul Majid. Abdul Majid, Bu. Soalnya pakai laptop usernya. Oke ya, jadi barangkali nanti materi akan langsung saya share ke LMS berupa PDF saja. Silakan dipelajari tentang cara menentukan bilangan kuantum, utama azimut, magnetik, spin, dan juga mengkonfigurasi elektronnya. Saya harap ini sudah bisa dimengerti sehingga pada saat UAS nanti bisa dijawab. Pertanyaan yang ini kayaknya soalnya lumayan banyak, tapi saya harap bisa dijawab kalau sudah dimengerti ya. Amin. Oke, kalau begitu barangkali sampai di sini dulu. Apabila tidak ada yang bertanya lagi, baik, mari kita silakan aktifkan kamera untuk kita berfoto bersama. Kita gelap, Bu. Oh, bagaimana ya? Oke, silakan diaktifkan videonya. Walaupun gelap, tidak apa-apa ya. Yang berdua juga tidak apa-apa, diaktifkan saja. Karena ini terakhir kali kita bertemu. Ya. Oke, yang lainnya? Oke, Sarita, Nisa, Beatrix, Lili, Siti, Suryani, silakan.
Udah kamu ganteng gitu udah. Oke, kalau yang lain pada malu-malu, silakan senyumnya. Mantap nyalain kamera ini. Ya, tidak apa-apa. Oke, 1, 2, Yang lainnya. 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak atas pertemuan kita hari ini. Semoga ada rezeki dan umur yang panjang untuk kita bertemu lagi, dan semoga kita tidak bertemu lagi di mata kuliah yang sama ya. Jadi jangan sampai tidak lulus, harus lulus ya. Oke, terima kasih dan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berlibur untuk semuanya. Oke. Ya, Bu. Bunda. Ya. Oh, selamat bukan berlibur, selamat UAS besok ya. Ya. Habis UAS baru kita berlibur. Ya, biar tahun baru nanti tidak ada lagi tuntutan-tuntutan dari fisika modern. Biarlah kita akhiri semuanya pada besok hari ya. Oke, tetap semangat dan tetap ceria. Sampai jumpa. Ya, Bunda. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Bunda. Ya. Izin keluar, Bu.